rindu untuk menyenangkan-Mu pagi ini Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu, sujud menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Roh kami sujud hati kami menyembah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya kepada Engkau saja Tuhan kami berseru. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami untuk memuji menyembah-Mu. Waktunya kami bersorak-sorai bersuka cita bagi kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Syukurlah, shalom. Seperti Mazmur 91, hanya ngandel Gusti kita boleh selamat. Bukannya tubuh, tapi jiwa dan roh kita selamat. Amin. Begitu. Ngandel Gusti, ngandel Gusti, ngandel Gusti. Sama kita, kita wangi ngandel Gusti.
supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi hari ini, dan kami percaya lawatan-Mu terus melawat setiap kami, sehingga kami diberikan pencerahan, sehingga kami boleh memahami dan berikan kekuatan oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang terbatas menyampaikan dengan apa yang terbatas, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menyampaikan penjelasan yang lebih detail lagi. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema menjadi berkat di saat berat. Menjadi berkat di saat berat. Kita baca langsung dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya baca demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang menarik di sini. Yang pertama kita temukan di ayat yang pertama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ada Tuhan Yesus yang memperhatikan. Kalau kita perhatikan konteks Lukas 21 ini berkaitan dengan Lukas 20, di mana konteksnya sedang berada dalam bait Allah. Ketika dalam bait Allah, Tuhan Yesus mengajar, bukan hanya mengajar, Tuhan Yesus juga didebat banyak orang, dijebak, dicobai. Nah, di ujung ibadah, Tuhan Yesus memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Orang-orang yang memberi persembahan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya melihat, Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan, tetapi Tuhan Yesus juga memberi penilaian. Di ayat yang ketiga, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ini ada penilaian. Jadi dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa dalam setiap ibadah ada Tuhan yang memperhatikan. Ada Tuhan yang menilai hati kita. Termasuk ketika kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Orang itu memberi persembahan dengan berbagai macam motivasi. Ada yang seperti orang-orang kaya ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang disebutkan di Lukas 21 ini? Mereka mencari perhatian dari orang-orang lain, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Kalau di sini kan persembahannya pakai amplop, jadi nggak ada yang tahu. Pada zaman itu pakai kotak gitu, kan kotak kayu, tapi kotak dari tembaga. Jadi kalau ada orang kaya memberikan persembahan, diangkat dari atas ini. Orang mau, wih, orang itu. Rotak. Oh, orang itu lebih kaya. Tahu-tahu ada yang teplok.
Ada yang perhatikan? Tidak ada. Saya yakin nggak ada yang perhatikan. Nah, itu motivasi orang mencari perhatian. Dalam masa kini, orang memberi persembahan itu untuk apa? Untuk tabungan. Untuk tabungan, menabung pada Tuhan. Jadi gini, Tuhan aku memberi sekarang. Nanti kalau aku butuh, Tuhan beri loh ya. Pokoknya kalau aku pas butuh, Tuhan beri. Ini namanya memberi, bukan memberi, menabung sama Tuhan. Lalu ada lagi, berjudi dengan Tuhan. Berjudi dengan Tuhan. Tuhan, aku menabur 10.000, kembalikan 100.000, kembalikan 1 juta. Alasannya apa? Alasannya rohani, tabur tua ya Tuhan. No, motivasi semacam ini adalah motivasi berjudi dengan Tuhan. Nggak usah memberi untuk Tuhan juga bisa seperti itu. Jadi orang tenir bisa. Tetapi ada motivasi yang lain, yaitu motivasi untuk menunjukkan kasihnya kepada Allah dan ucapan syukur kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh janda miskin ini. Mengapa Tuhan Yesus itu memberi perhatian kepada persembahan? Mengapa Tuhan Yesus itu melihat, memperhatikan dan menilai orang-orang yang memberi persembahan? Pernah nggak kita pikir seperti itu? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi persembahan itu juga merupakan bagian yang terpenting, salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah ibadah. Makanya saya kok nggak setuju ya kalau ada kebaktian yang tidak memberi persembahan. Bukan soal uangnya, tapi memberi persembahan dalam sebuah ibadah itu merupakan bagian yang terpenting. Untuk apa? Untuk menunjukkan respon kita terhadap kehadiran Allah. Untuk menunjukkan respon kita terhadap berkat yang kita terima dari Tuhan saat beribadah. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak mementingkan jumlah. Tuhan Yesus tidak mementingkan jumlah, tetapi yang lebih diperhatikan adalah motivasi yang mendasari untuk apa persembahan itu diberi. Oh, kalau gitu aku memberi sedikit saja supaya motivasiku terlihat tulus. Tidak seperti itu. Orang memberi banyak tidak menjamin motivasinya tulus. Orang memberi sedikit juga tidak mungkin selalu motivasinya tulus. Orang yang memberi banyak bisa dengan motivasi yang tulus karena dia mengasihi Tuhan. Bisa. Di sini tadi dikatakan orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Mereka tidak merasa kekurangan apa-apa kalau hanya sekedar memberi. Alam sama ini toh, merem, tutup mata, rotak. Tapi yang terpenting dia mendapat pujian, dia mendapat perhatian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan orang-orang kaya memberikan itu nggak sampai 1/100, mungkin 1/1000 dari kekayaannya juga tidak ada yang diberikan persembahan Tuhan. Itu pun kadang-kadang motivasinya nggak benar, tapi kita bersyukur ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, tetapi memiliki hati, memiliki motivasi yang tulus, memiliki kasih pada Tuhan yang bagus. Nah, kita perhatikan janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Tuhan Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan
seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, kata miskin muncul 2 kali. Di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga. Tetapi bentuk miskinnya ini berbeda. Bentuk miskinnya ini berbeda. Miskin di ayat yang kedua itu memakai kata Yunani penikros. Penikros itu artinya gini. Orang yang miskin tetapi masih punya sesuatu yang dia harapkan, kemudian kalau sudah dimakan habis. Jadi gini, orang miskin itu kerja sehari untuk makan sehari habis dan tidak punya apa-apa lagi. Itu. Jadi di ayat yang kedua itu janda ini masih janda penikros. Kenapa? Karena memberikan masih punya 2 peser. 2 peser itu berapa sih? 1 peser itu berapa? 1 peser itu 1/100 dinar. 1/100 dinar. 1 dinar itu upah orang kerja 1 hari. Taruhlah kalau zaman sekarang upahnya 100.000 1 hari. Berarti janda ini hanya memiliki 2.000. Ya kan? 1/100 dari 100.000 kan 1.000. Jadi janda ini hanya memiliki 2.000. Kalau misalnya janda ini memberi cuma 1, apakah ada yang mempermasalahkan? Saya percaya tidak. Gak ada yang mempermasalahkan. Bahkan kalau janda ini tidak memberi pun, tidak ada orang yang kepo gitu. Sudah dong, karena udah miskin kok, udah tahu dia pasti nggak punya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika janda ini memberikan yang hanya 2.000 itu, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin. Nah, muncul lagi kata miskin. Miskin di sini sudah pakai kata berbeda lagi, tetap memakai kata petokos. Petokos itu artinya begini. Orang yang benar-benar miskin, tidak punya apa-apa lagi yang perlu diandalkan, yang dapat diandalkan. Orang yang miskin yang hanya betul-betul mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jadi janda miskin ini, ketika Tuhan Yesus ngomong janda miskin ini, disebutkan janda miskin yang gandel Gusti. Satu-satunya pengharapannya hanya pada Tuhan. Sudahlah, aku berikan persembahan ini pada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya lebih suka terjemahan bahasa aslinya yang berbunyi demikian. Sebab janda ini memberi hidupnya, memberi hidup secara fisik. Dalam pengertian begini, janda ini ketika memberikan persembahan uang yang 2 peser ini, dia sudah berpikir, sudahlah, ini aku beri persembahan sama Tuhan. Aku mati tidak apa-apa. Ini artinya dia rela memberikan hidupnya. Dia rela memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi dia untuk Tuhan. Sehingga hal itulah yang membuat Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. Tidak punya apa-apa lagi. Bayangkan kalau 2.000 diputer, dibeli minyak 1.000, tepung 1.000, jual OT-OT, kan masih bisa hidup. Yang saja cukup, masih bisa hidup gitu. Tetapi
Janda ini sudah pasrah, aku mengasihi Tuhan sampai sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang mendasari janda ini mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan? Karena yang pertama, janda miskin ini memberi karena dia sangat mengasihi Allah. Karena dia sangat mengasihi Allah. Janda ini tahu bahwa Allah begitu mengasihinya. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan pemeliharaannya sebagai seorang janda. Janda tua lagi, tua miskin lagi. Artinya apa? Artinya ibu janda ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan. Dia hanya percaya pada Tuhan. Dia melihat Allah itu begitu mengasihi dia. Itulah sebabnya ketika ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukurnya, untuk mengungkapkan rasa kasihnya kepada Allah lewat persembahan, janda ini tidak tanggung-tanggung, dia memberikan seluruh hidupnya. Kalaupun aku harus mati karena memberikan persembahan ini, puji Tuhan, aku bertemu dengan Tuhan. Apakah ibu janda ini frustasi, putus asa? Alah, aku tua, terus mati gak apa-apa. Enggak. Ini karena didasari oleh rasa kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Ketika kita memberi persembahan untuk Tuhan, motivasi apa yang ada dalam hati kita? Apa yang terlintas? Oh, ini hanya sekedar rutinitas. Oh, ini hanya sekedar buang sial gitu. Itu enggak. Tapi mari kita berpikir seperti ibu janda ini, bahwa ibu janda ini memberi untuk Tuhan karena dia merasa bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi dia. Tuhan memelihara dia. Tuhan melimpahi mereka dengan anugerahnya. Tuhan melimpahi hidupnya dengan kemurahannya. Oleh karenanya mari kita berpikir saat ini, ketika kita memberi untuk Tuhan, mari kita lakukan dengan penuh kasih pada Tuhan. Yang kedua, ibu janda miskin ini kenapa rela memberikan hidupnya pada Tuhan? Karena dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Mempercayakan hidup pada Allah itu berbeda dengan mempercayai Tuhan. Ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya, mungkin kita sudah sering dengar, ada seorang akrobatik, ahli akrobat, berjalan menyeberangi sungai di atas seutas tali. Saudara percaya saya bisa menyeberangi tali ini? Oh, percaya. Buktikan, jalan. Bisa saudara percaya saya bisa kembali lagi? Percaya, kembali jalan. Lalu saudara percaya kalau saya bawa kursi ini bisa sampai ke seberang lagi? Percaya, bisa. Lagi balik. Terus begini. Saudara percaya kalau saya membawa saudara ada di sini di atas kursi ini, saya bisa membawa saudara sampai ke seberang dan kemudian balik lagi? Percaya. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Tetapi ada seorang anak. Sayang. Oke, anak kecil naik. Dan akhirnya bisa selamat. Tepuk tangan. Siapa anak kecil ini? Anaknya. Jadi kita begitu gampang mempercayai, tapi tidak bisa mempercayakan. Si anak tukang akrobat ini percaya betul bahwa bapaknya pasti bisa, sehingga dia percaya, pokoknya kalau bapakku yang bawa pasti bisa selamat. Nah, demikian juga dengan ibu janda ini, mempercayakan hidupnya kepada Allah.
Dia bukan hanya sekedar mempercayai Allah itu ada. Dia bukan hanya sekadar mempercayai bahwa Allah itu memberkati, tetapi dia benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dia benar-benar, kalaupun aku nggak punya apa-apa, kalau Tuhan berkenan, aku masih hidup, Tuhan masih akan memberkati aku, Tuhan masih akan memelihara aku percayakan hidup kepada Allah. Jadi itu alasan yang kedua yang membuat Tuhan Yesus sangat tertarik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi persembahan atau mungkin persepuluhan yang kita berikan untuk Tuhan itu sebenarnya merupakan tolok ukur kasih kita kepada Tuhan, merupakan tolok ukur kepercayaan kita kepada Allah. Masa Bapak pas pandemi gini khotbah tentang persembahan, khotbah tentang persepuluhan, ibu sorong, kerjaan sepi, masuk. Nah, Bapak Saudara, saya beritahu, pandemi atau masa sukar ini, saya percaya diizinkan Tuhan untuk memurnikan motivasi kita dalam hidup Tuhan. Ada begitu banyak orang yang gagal ketika menghadapi masa-masa berat seperti ini. Ini kesempatan kita untuk menguji diri kita sendiri, bukan orang lain yang menguji. Tuhan dan kita, hanya Tuhan dan kita. Mau nggak kita memberi persembahan yang terbaik? Mau nggak kita mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ngenes kalau saya ngomong persepuluhan di sini. Katanya bukan apa-apa, karena masih banyak jemaat yang belum mengerti. Jujur, dari sekian banyak jemaat, mungkin hanya sekitar 10% ya. Mungkin hanya sekitar 10%, atau mungkin lebih dikit lah, yang memberikan persepuluhan. Kemana yang lain? Oh banyak, aku masih kurang. Aku berikan ke tempat lain. Bapak Ibu Saudara, persepuluhan ini akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang menjadi ajang debat. Ada yang ngomong gini, gak setuju persepuluhan. Kenapa? Saya pernah suatu kali debat dengan orang yang anti persepuluhan. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan persepuluhan. Sudah jelas, dia nggak baca Alkitab. Dia ngomong gini, Tuhan sudah menebus kita. Artinya apa? Artinya kita harus berikan 100% kepada Tuhan, bukan hanya 10%. Rohani? Rohani kelihatannya. Tapi saya uji. Oke, 100% betul. Berarti kamu siap ketika suatu saat ada orang yang membutuhkan, kamu langsung menolong? Oh siap. Saya uji. Ini ada temanku di pedalaman yang sedang membutuhkan dana untuk bangun gereja. Ini nomor HP-nya, ini namanya. Silakan dihubungi. 1 minggu lagi tak tanyakan ke orangnya. Apa yang terjadi? Mak gedabrus. No, dihubungi aja enggak, apalagi duitnya datang. Ini kan sebuah apa ya? Sebuah upaya untuk lari dari tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mengembalikan milik Tuhan. 10% itu hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi janganlah sok-sokan 100% aku berikan pada Tuhan, kalau 10% aja kita belum setia. Yang kedua, ada lagi yang tanya gini, persepuluhan itu dari keuntungan bersih atau dari pendapatan kotor? Pendapatan kotor maksudnya semua gitu, termasuk modal. Alasannya apa? Kelihatannya bagus juga, pingin detail kelihatannya.
Tapi intinya apa? Ingin dapat info perpuluhan yang paling kecil. Artinya apa? Ini orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Coba kita pikirkan, kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita. Oke, kamu hitung-hitungan dengan aku, 1/10-nya, nggak mau kurang, nggak mau lebih, nggak apa-apa. Aku juga mau hitung-hitungan deh sama kamu. Kamu bernapas 24 jam sehari. Oke? Kamu tak kasih 90% dah. Yang 10% bayar loh. 90%, setelah 90% alarm surga macet. Orang harus beli oksigen untuk membayar. Apa yang terjadi? Bisa selamat dengan kekayaannya? Tidak bisa. Bayangkan saja kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan dan Tuhan hitung-hitungan dengan kita. Tuhan hitung-hitungannya sambil guyonan mungkin. Tetapi itu sangat menohok. Jadi persepuluhan itu haknya Tuhan, wajib. Persepuluhan itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan terlalu pelit sama Tuhan kalau mengembalikan persepuluhan. Jangan ini sak koma nih. Misalnya keuntungan 1, transfernya juga segitu. Dan seperti itu. Lalu ada lagi, kemana kita harus memberikan persepuluhan? Banyak orang keliru. Memberikan persepuluhan adalah di tempat kita digembalakan. Di tempat kita digembalakan, bukan di tempat di mana kita mengikuti ibadah. Bapak Saudara, tempat ibadah tidak selalu sebagai tempat penggembalaan. Tempat ibadah itu kadang-kadang hanya sebagai entertainment rohani. Saya punya pemikiran seperti itu ketika suatu kali seorang teman saya sharing sama saya, "Bro, aku sejak pindah ke kota kok pendapatanku menurun ya, kerjaanku berkurang omsetnya." Saya berkata, "Kamu pindah ke kota, tetap setia nggak sama Tuhan? Tetap rajin nggak?" "Tetap lu, aku masih ibadah, aku bahkan bantu pelayanan." Terus tiba-tiba saya teringat, diingatkan Tuhan, "Gimana perpuluhan?" "Wah bro, perpuluhan sih aku pasti selalu, tidak pernah telat. Tapi persepuluhan ini terus mengusik saya. Orang ini salah dengan persepuluhannya." Kemudian saya tanya, "Kamu beribadah di gereja mana?" "Gereja itu." "Oh yang besar itu?" "Iya." "Terus kalau kamu misalnya pas ada pergumulan gini, konseling ke sana." Jangan gitu bro, gak bisa. Maka Tuhannya sibuk semua. Nah terus kalau seperti ini gimana? Selain sama aku, kamu konseling, kamu sharing sama siapa? Sama pendetaku yang di kampung. "Oh gitu." "Terus gimana?" "Ya pendetaku ini setiap kali aku sharing, dia selalu ngomong, 'Sebelum kamu telepon aku merasakan ada sesuatu dan aku harus mendoakan kamu. Dan aku harus mendoakan kamu.'" Nah, bro, tak kasih tahu. Itulah gerejamu, itulah tempat pengembalaanmu. Jadi persepuluhanmu itu harus kamu kirim ke sana. Loh, aku ibadahnya di sini. Ibadah itu hanya sekedar IO rohani. Kamu datang, kamu bayar. Gambarannya seperti itu. Kamu bayar 5 angka. Tahu ya 5 angka? Perbulannya 5 angka, di bawah 99.000 gitu. Kamu bayarnya 5 angka. Ujung-ujungnya apa?
disuruh lari ke diakonia, dianggap orang tidak mampu. Naik dikit. Kalau sudah 10 angka, kamu bukan lagi jemaat. Kamu bahkan langsung dibukakan cabang untuk jadi pendetanya. Saya guyonan ngomong gitu. Dia pikir-pikir, oh iya, betul juga. Selama saya beribadah, selama saya memberikan persekutuan ke gereja itu, tidak pernah saya diopeni. Aku harus berjuang sendiri, aku harus bergumul secara rohani sendiri. Mereka hanya yang undang artis, undang pelawak, begitu. Jadi aku harus memberikan persekutuanku ke gerejaku yang lama. Ya, karena itulah yang mengembalakan kamu. Bapak Ibu Saudara, kita banyak bias di sini. Kita pikir kalau kita beribadah itu sudah pasti digembalakan, belum tentu. Hamba-hamba Tuhan yang betul-betul memperhatikan, betul-betul yang merawat kita, itulah tempat pengembalaan kita. Dan kita harus memberikan persembahan, persepuluhan melalui gereja itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan, persepuluhan, jangan pernah ada cacat di hadapan Tuhan. Cacat bukan karena apa-apa, cacat karena motivasi kita keliru. Kemudian apa hubungannya dengan tema kita? Memberi di saat menjadi berkat di saat berat. Bapak Ibu Saudara, janda miskin ini tetap menjadi berkat di saat hidupnya berat. Untuk apa sih kita seperti itu? Kita mungkin tidak punya tujuan apa-apa, kita tidak punya maksud apa-apa. Tetapi ketika kita menjadi berkat di saat berat dalam hidup kita, ada Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada kita. Janda miskin ini, saya percaya, gak pernah berpikir bahwa dia memberikan persembahan, kemudian ketemu Yesus, kemudian kisahnya ini menjadi kisah yang abadi, kisah yang dibaca oleh bermiliar-miliar manusia sepanjang tahun selama matahari masih ada. Tidak pernah seperti itu, tetapi Tuhan memperhitungkan. Menjadi berkat di saat berat bukan hanya kisah ini. Di Alkitab ada berbagai contoh. Contohnya ketika Nabi Elia ke janda Sarfat. Apa yang dilakukan janda Sarfat? Mereka rela berbagi minyak dan tepung yang sedikit dengan hamba Tuhan. Akhirnya apa? Minyak dan tepung yang sedikit itu bertahan selama 3,5 tahun sampai masa musim kemarau itu berakhir. Lalu ada lagi Elisa. Elisa mendapatkan berkat buah sulung 20 roti jelek, tetapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan 100 orang. Orang berkata, gak cukup ini. Tapi Elisa berkata, kasih makan saja, nanti ada sisanya. Dan betul, ada sisanya. Dan mereka cukup. Kemudian kisah 5 roti dan 2 ikan. Berapa yang makan? Kurang lebih 15.000. Ada sisa? Ada. Kemudian 7 ketul roti. Yang makan berapa? Kurang lebih 12.000 orang. Kalau kita mencatat 4.000 orang laki-laki. Ada sisa? Ada. 7 keranjang. Mereka semua dicatat untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, rakyat Makedonia, gereja di Makedonia, jemaat Makedonia, ketika mereka dalam kemiskinan mereka memberikan persembahan untuk saudara-saudara mereka yang di Yerusalem. Rasul Paulus mencatat bahwa mereka telah memberikan diri mereka kepada Allah. Bapak Ibu Saudara,
Kita harus ingat bahwa ketika kita menjadi berkat di masa-masa berat, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang akan mempermuliakan kita. Jangan berpikir soal berkatnya Bali, ada. Itu mah urusan kecil sama Tuhan. Tapi yang terpenting adalah kita menyenangkan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang. Itu yang membuat Tuhan mempermuliakan kita. Amin. Jadi biarlah masa-masa pandemi ini membuat kita mengkaji ulang lagi apa motivasi kita memberi. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Setelah kami mendengar kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Allah, kami tidak akan membawa yang tidak baik lagi di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kepada kami berkat yang terbaik dan berkat yang istimewa. Terima kasih Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhir, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberkati kami semua yang sudah beribadah. Kami tetap menyerahkan diri kami, keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan kami dari yang jahat, dijauhkan dari virus yang mematikan. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat. Tuhan tolong hikmat-Mu menuntun mereka semua untuk bisa mengatasi pandemi ini, sehingga kalau Tuhan berkenan, pandemi ini tidak lagi bervarian, tetapi kami bisa leluasa kembali beribadah seperti waktu-waktu yang lalu, dan kami tidak merasa terintimidasi dengan adanya virus ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya seperti Tuhan melindungi kami tiba di tempat ini, Tuhan juga akan menuntun kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan sejahtera daripada Tuhan. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang berasal dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kami dan membuat kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan sekarang sampai engkau datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang diberkati sama-sama berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua.